Halo guys, selamat datang di channel Zia dan Zafi. Kali ini Magic 5 episode 367. Tak terasa sudah jauh episodenya ya. Oke, pada episode ini Om Hadi setelah pulang dari rumah Praja, ternyata dia pulang dalam keadaan babak belur. Si Rasa, Naura, Irsa dan Adara ketika pulang dari sekolah kaget melihat Om Hadi itu wajahnya babak belur. Kemudian Irsyad sempat mendengarkan percakapan antara Mbah Gono dan Praja ketika dia pulang sekolah bahwa Anggi itu ternyata kena pelet dari botol minyak wangi yang ditaruh di dalam rumahnya. Penasaran, kemudian Rasa, Naura, Irsa, dan Adara segera bergegas untuk menuju ke rumah Praja dengan tujuan untuk mengambil wangi-wangian pelet tersebut. Kemudian sesampainya di rumah Praja, Irsyad mengeluarkan suatu alat boneka yang mampu mengeluarkan bunyi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian dari para penjaga. Ini Irsyad kayak Doraemon ya, punya berbagai macam alat yang berguna. Oke, lanjut. Kemudian para penjaga dan Anggi pun penasaran dengan bunyi yang dihasilkan oleh boneka tersebut, dan akhirnya para penjaga itu keluar mencari-cari dari mana sih sumber bunyinya itu. Termasuk Anggi pun dia juga penasaran sehingga dia mau keluar. Nah, ketika Anggi mau keluar, si Naura ini mencoba untuk mendatangi Anggi, mau mengalihkan perhatiannya Anggi agar Rasa dan Irsyad dia bisa masuk ke dalam rumah. Sementara itu si Adara dia mencoba mengalihkan perhatian dari para penjaga agar si Rasa dan Irsyad juga bisa masuk ke rumah. Kemudian si Rasya dan Irsyad berhasil masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 2 untuk mencari wangi-wangian. Akhirnya mereka menemukannya 2 botol wangi-wangian yang ditaruh di dalam ruangan tersebut. Kemudian botol tersebut diambil, kemudian nanti akan dibuang di tempat sampah. Kemudian Irsyad juga memasang speaker Bluetooth yang ditaruh di beberapa ruangan di lantai 2 dan di lantai 1 yang akan dipakai untuk mengeluarkan morotal agar Anggi merasa kepanasan dan cepat sadar dari peletnya. Kemudian setelah selesai memasang, si Irsyad segera bergegas keluar dan membuang wangi-wangiannya ke dalam tempat sampah. Sementara itu di rumah Pak Praja dan keluarganya yang sedang berkumpul menanyakan kepada si Alina terkait penampilannya hari ini di sekolah bagaimana sih. Nah, ternyata si Alina memberikan kostum yang diberikan oleh Pak Praja kepada Naura dan Rasa. Sempat was-was, ternyata Praja tidak marah, dia malah mendukung apa yang dilakukan oleh si Alina. Nah, si ibunya Alina dia curiga, kok aneh ya, kok Pak Praja tidak marah, ada apa? Kemudian setelah itu Praja juga sempat menanyakan kepada Alina apakah hadiahnya yang dititipkan oleh Pak Praja itu sudah diberikan ke anak-anak Jakarta itu apa belum? Maksudnya itu ya Rasa, Naura, Adara, Irsyad, dan Al. Kemudian nah ibunya Alina atau istrinya Praja dia penasaran hadiah apa itu yang diberikan kepada mereka. Ternyata Alina dititipi kalung manik-manik untuk diberikan ke anak-anak Jakarta tersebut. Ibunya penasaran, kemudian mau keluar bergegas untuk memberitahu anak-anak Jakarta tersebut agar segera melepasnya, namun dihadang oleh Praja. Dan Praja pun mengancam kalau sampai memberitahu ke anak-anak Jakarta itu, maka kalung tersebut akan diberikan kepada Alina, putri kesayangannya. Nah, usut punya usut, ternyata kalung manik-manik tersebut itu sudah diberi mantra oleh Mbah Gono agar yang menggunakan segera meninggal karena sudah diberi mantra dengan harapan kalau mereka meninggal maka keinginan Praja untuk mendekati Anggi, menikahi Anggi itu tidak ada lagi yang mengganggu. Kalung itu akan bekerja kalau
berada di dalam suasana yang dingin, karena kalung tersebut akan bisa mengerucut menjadi lebih kecil sehingga akan menekan lehernya anak-anak Jakarta tersebut. Kemudian di suatu waktu Mbah Gono juga ketika keluar rumah kaget, loh ternyata kok cucunya Pipit dia juga pakai kalung. Mbah Gono bingung, dia juga teringat pesan dari gurunya bahwa Mbah Gono ilmunya akan hilang atau bahkan bisa meninggal kalau punya anggota keluarga yang rajin sholat dan mengaji. Nah, di sini Mbah Gono bingung apakah dia harus menghilangkan atau membunuh Pipit yang tak lain adalah cucunya kesayangannya sendiri, atau Mbah Gono sendiri yang akan meninggal. Ternyata Mbah Gono punya niatan untuk menghabisi si Pipit juga. Nah, kemudian kembali ke rumahnya si Anggi tadi yang ditawan oleh Pak Praja. Anggi sudah mulai kepanasan karena mantranya kan sudah dibuang tadi oleh si Rasya. Dia mulai mencari-cari bau wangiannya tetapi tidak menemukan. Sesaat kemudian speaker Bluetooth-nya Irsyad dibunyikan, terdengar suara adzan dan si Anggi mulai merasa pusing dan kesakitan lagi. Nah, dia mulai kepanasan sampai bingung ada apa ini dengan dirinya. Kemudian Om Hadi dan keluarganya yang di rumah juga mendoakan agar si Anggi bisa segera sadar dari pelet tersebut. Pada saat Anggi itu mulai pusing, dia mencari dari lantai kedua turun ke lantai 1, kemudian dia menemukan kotak yang ditinggalkan oleh Om Had dan dia membuka isinya dan ternyata isinya ada surat, ada pesan agar Anggi melakukan ruqyah secara mandiri. Anggi ini bingung, ini melakukan ruqyah apa tidak ya? Sebenarnya ya apa tidak. Nah, kemudian Anggi ditelepon Praja dan dikasih tahu kalau jadwal sidangnya sudah keluar, jadwalnya besok. Sementara Hadi pun juga ditelepon pengacaranya agar hadir di persidangan tersebut. Namun Hadi mengelak ngotot agar perceraiannya tidak terjadi. Nah, kemudian Adara dan Naura ini yang mau tidur juga merasa kedinginan di kamar, sehingga kalungnya pun juga mulai menyusut. Kembali lagi ke persidangan, sudah esoknya harinya, ini mulai persidangan. Sebelum sidang ini Om Hadi meminta Anggi agar sadar, agar membatalkan gugatannya sehingga tidak jadi bercerai. Kemudian Praja yang melihat itu sempat marah dan mendorong Hadi sehingga agak tersungkur. Kemudian Anggi meminta maaf kepada Hadi atas apa yang sudah dilakukannya dan sadar kalau Anggi kena pelet Praja. Nah, Praja yang mengetahuinya kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi dengan tuduhan fitnah. Anggi yang sudah sadar ternyata balik mengancam Praja akan melaporkannya ke polisi. Nah, Praja ini menjadi ketakutan sendiri, takut kalau semuanya terbongkar. Sehingga dia ya sudahlah mengalah intinya daripada nanti kena polisi. Kemudian Anggi memohon kepada hakim agar gugatannya dicabut sehingga mereka tidak jadi bercerai.